Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Zamira Ramadhania dengan ujung NPM 216. Dan di sini aku akan menjadi moderator untuk kelompok 9, yang dimana kelompok 9 ini akan memaparkan dan menjelaskan terkait manajemen produksi dan operasional. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dan simak dengan baik kelompok 9 yang akan menjelaskan materi tersebut. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatir dengan ujung MPM 233. Di sini saya akan membahas konsep produksi dan operasional UMKM. Yang pertama yaitu konsep produksi. Di UMKM adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang atau jasa yang punya nilai tambah. Namun agar tetap efisien, kita perlu melakukan pemetaan proses produksi. Tujuannya agar mengetahui alur kerja produksi, mengurangi pemborosan waktu dan bahan, dan menjaga agar kualitas produk kita selalu konsisten. Selanjutnya, bagaimana cara UMKM mengatur produksinya? Karena UMKM seringkali mempunyai modal dan tenaga kerja yang terbatas, perencanaan membantu kita menyesuaikan produk dengan permintaan pasar agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Setelah direncanakan, kita masuk ke bagian penjadwalan. Karena ini untuk memastikan pesanan yang selesai tepat waktu. Jika jadwalnya rapi, kepercayaan konsumen pun akan meningkat. Selanjutnya ada konsep produksi dan operasional UMKM. Biasanya dilakukan oleh pemilik bisnis sehingga keputusannya harus cepat dan fleksibel. Perlu diingat bahwa produksi dan operasional itu saling terkait. Produksi tidak akan lancar tanpa dukungan operasional. Sebaiknya operasional baik akan sangat memudahkan proses produksi kita. Selanjutnya masuk ke topik perencanaan kapasitas dan lokasi usaha. Perencanaan kapasitas adalah strategi untuk menentukan sejauh mana usaha kita mampu menghasilkan produk dalam waktu tertentu. Ada dua tantangan utama di sini. Yang pertama ada kapasitas berlebih, yaitu mesin atau karyawan yang terlalu banyak dibandingkan pesanan. Kemudian ada kapasitas kurang, pesanan banyak tapi kita tidak sanggup memenuhi. Untuk mengatasinya, UMKM bisa melakukan rangka praktis seperti menghitung batas kemampuan real, mempelajari tren pasar, dan tetap fleksibel. Misalnya dengan sistem lembur saat melonjak. Terakhir ada pemilihan lokasi. Ada 4 pertimbangan utama bagi UMKM. Yang pertama, dekat dengan bahan baku, dekat dengan konsumen, ketersediaan tenaga kerja, dan aksesibilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Adrian Sugiandrawa dengan ujung NPM 232. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan. Jadi yang pertama ini ada peran persediaan dalam proses produksi. Nah, jadi persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi. Persediaan berfungsi sebagai pelindung terhadap ketidakpastian permintaan pelanggan dan keterlambatan bahan baku. Jadi dengan adanya persediaan, proses produksi dapat tetap berjalan meskipun bahan baku belum tersedia. Selain itu, persediaan juga membantu menjaga stabilitas perencanaan produksi serta memastikan pesanan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu. Yang kedua, di sini ada tujuan pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan bertujuan untuk memastikan bahan baku dan produk jadi selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan produksi dan penjualan. Selain itu, pengelolaan persediaan juga bertujuan menghindari terjadinya kelebihan persediaan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan serta mencegah kekurangan persediaan yang dapat menghambat proses produksi. Yang selanjutnya ada juga jenis-jenis persediaan. Jenis persediaan dalam UMKM terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, serta bahan pendukung operasional atau MRO. Jadi masing-masing jenis persediaan memiliki peran yang berbeda dalam menunjang kelancaran proses produksi dan distribusi produk. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu biaya dalam inventory. Di dalam pengelolaan persediaan terdapat beberapa jenis biaya, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Oleh karena itu, jumlah persediaan perlu dikelola secara seimbang agar biaya yang timbul tidak membebani operasional perusahaan. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu pengendalian inventory. Pengendalian inventory dilakukan untuk menjaga jumlah persediaan tetap sesuai dengan kebutuhan produksi dan penjualan. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui sistem berkala maupun sistem perspektual agar persediaan selalu terpantau dan terkendali. Sekian dari saya kembali kepada penonton. Perkenalkan, saya Nazwa Melani Rosgita dengan ujung NPM 234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian kualitas produk. Nah, yang pertama itu ada metode pengendalian kualitas yang dapat diterapkan pada UMKM. Di sini tuh yang pertama ada standar operasional prosedur. Nah, pengendalian kualitas ini dilakukan secara sistematis. Nah, yang kedua ada total quality management. Pengendalian kualitas ini dilakukan dengan cara seluruh tenaga kerja masuk ke dalam prosesnya. Nah, yang ketiga ada Six Sigma. Nah, di sini tuh pengendalian kualitasnya dilakukan dengan mengurangi variasi yang ada. Yang selanjutnya
itu dilakukan dengan cara apakah produk itu sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada risiko yang dihadapi oleh UMKM jika tidak menerapkan pengendalian kualitas. Nah, yang pertama itu ada produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Bisa saja produk yang dihasilkan itu tidak memenuhi kriteria UMKM-nya. Yang kedua ada tingginya biaya produksi. Nah, jika tidak menerapkan pengendalian kualitas, biaya produksi bisa tinggi karena kesalahan pada proses. Yang ketiga ada keterlambatan dalam pengiriman produk. Ini tuh produk yang dihasilkan bisa saja tidak tepat waktu pas pengiriman. Yang ketiga ada kehilangan pelanggan. Nah, jika produk tidak konsisten bisa saja pelanggan beralih ke pesaing yang lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Yang terakhir ada masalah hukum jika produk tidak sesuai atau merugikan konsumen, bisa saja konsumen menuntut perusahaan dan itu bakal merusak citra perusahaan. Yang terakhir ada pengendalian kualitas dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, di antaranya itu ada kualitas barang. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Yang ketiga ada penetapan harga. Yang keempat ada pengalaman pelanggan. Yang kelima ada faktor emosional. Yang terakhir ada biaya dan kemudahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang efisiensi proses produksi. Jadi yang pertama ada tujuan efisiensi proses produksi. Tujuan utama efisiensi proses produksi ini adalah menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan pemborosan bahan baku, waktu dan tenaga kerja. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses produksi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah beberapa faktor, antara lain perancangan proses produksi, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, kualitas tenaga kerja, serta pengendalian biaya produksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan harus dikelola secara seimbang agar proses produksi berjalan optimal. Selanjutnya sini ada langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Di upaya untuk meningkatkan proses efisiensi produksi ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan alur kerja, merencanakan kapasitas produksi secara tepat, memanfaatkan teknologi yang sesuai, serta melakukan pengendalian dan evaluasi proses produksi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada hubungan efisiensi proses produksi dengan kinerja perusahaan. Jadi efisiensi proses produksi ini memiliki hubungan yang erat dengan kinerja perusahaan. Proses produksi yang efisien dapat menurunkan biaya operasional, meningkatkan kualitas produk, mempercepat waktu pengiriman, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya lanjutkan pada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Gina Ramadhani Raudatul Jannah dengan ujung NPM 231. Di sini saya akan menjelaskan kendala operasional dalam UMKM. Kendala operasional dalam UMKM ini yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia, yang dimana hal ini menyebabkan operasional usaha dijalankan secara sederhana dan kurang terencana sehingga produktivitas menjadi rendah. Kemudian untuk yang kedua ada kurangnya pencatatan dan sistem informasi operasional, yang dimana hal ini menyebabkan UMKM kesulitan dalam memperoleh data yang akurat sebagai untuk dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada manajemen persediaan yang belum efektif, yang dimana hal ini sering menimbulkan kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak pada biaya dan kelancaran produksi. Kemudian yang keempat ada keterbatasan akses teknologi dan digitalisasi operasional, yang dimana hal ini membuat banyak proses usaha masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan sulit untuk mengikuti perkembangan pasar. Kemudian yang kelima ada kendala pengambilan keputusan operasional yang masih tradisional, di mana di sini pengambilan keputusan yang masih mengandalkan intuisi tanpa adanya dukungan data menyebabkan UMKM ini kurang responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Maka dari itu pemahaman terhadap kendala operasional itu sangat penting karena hal ini menjadi langkah utama dalam merancang strategi peningkatan kinerja dan pengembangan UMKM. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak. Ya, jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai manajemen produksi dan operasional UMKM dapat disimpulkan bahwa proses produksi dan operasional memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Evaluasi terhadap proses produksi menunjukkan bahwa UMKM ini perlu mengelola atur produksi secara terencana mulai dari perencanaan produksi, penjadwalan, hingga pengendalian kualitas agar produk yang dihasilkan konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, dari sisi operasional juga evaluasi menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pencatatan, pengelolaan persediaan yang belum optimal, serta rendahnya pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala utama yang menghambat efisiensi
efisiensi UMKM. Proses operasional yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya sehingga menurunkan produktivitas usaha. Sekian dari kelompok kami. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 9 yang menjelaskan terkait manajemen produksi dan manajemen operasional. Mungkin sekian dari kelompok 9 dan saya sebagai moderator juga memohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan dan pemaparan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.